Selamat sore Bapak Ibu. Kita melanjutkan nani seri ibu-ibu istri-istri dari patriarkat. Ini masuk ke dalam karakter berikutnya yaitu Ribka. Ini judulnya itu mempelai wanita yang disediakan Tuhan. Kita akan belajar cukup panjang saya katakan, paling panjang. Kejadian pasal 24. Kita tidak membaca langsung, tetapi kita akan mencicil. Ini kalau lihat Kejadian 24, panjang sekali. Ya memang, ini dari kitab Kejadian paling panjang, Kejadian pasal 24. Tapi kenapa dituliskan paling panjang? Memang ini judulnya sangat baik ya. Tuhan mempersiapkan atau menyediakan wanita bagi Ishak, Ribka yang disediakan. Kita akan nanti membaca, tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami semua boleh belajar lebih lagi dari istri-istri Bapak Patriarkat. Kami berdoa kiranya Tuhan mimpin baik hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sertailah kami, hadirlah di tempat ini, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada suatu pepatah ya, pepatah berkatakan bahwa Allah itu bekerja kalau kamu itu juga bekerja. Kalau kamu mengusahakan, pasti Tuhan akan mengusahakan. Atau dikatakan kalau kamu itu mengerjakan, nanti Tuhan akan menyelesaikan sampai selesai. Itu pepatah dianggap sebagai banyak orang Kristen sebagai alkitabiah. Kalau kita bekerja, maka Tuhan akan memberikan. Tapi itu bukanlah ada yang di Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu. Bahkan ketika kita tidak berusaha, Tuhan menyediakan. Bahkan di dalam keselamatan, ketika kita tidak menginginkan keselamatan, Tuhan berikan. Jadi apa yang diajarkan dunia, bahwa kita berusaha, maka Tuhan akan memberikan. Tidak, kita akan belajar bagaimana Ribka itu disiapkan Tuhan, dan itu adalah mempelai wanita yang akan diberikan kepada Ishak, yang disediakan Allah. Nah, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 24. Nah, kita baca pelan-pelan, kita bergantian ayat 1 sampai 10 dulu. Ini kita bisa belajar bagaimana di dalam kondisi rumah tangga daripada Abraham setelah Sarah meninggal. Saya membaca ayat pertama, ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian membaca di ayat kedua, demikian sampai kepada ayat ke-10. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayat kedua. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling telah dalam rumahnya, yang memiliki kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi nama Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepada tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil seekor dari kedua tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang terhadap kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Nah, ini kita kalau baca Alkitab, terutama dalam narasi, kita mesti lihat di dalam konsep setting.
Atau kita lihat dalam suatu film. Ini kan ada suatu, biasa film itu kan baru bisa kelihatan kalau ada konflik, ada masalah. Apa sih masalahnya? Ya ayat 1 sampai 10 masalahnya adalah Abraham tuh sudah lanjut usia. Kenapa? Kan sudah biasa. Nah, permasalahan berikutnya adalah Ishak anaknya itu belum punya gandengan. Ini kan galau ya, belum punya gandengan. Kan nggak apa-apa, kan bisa juga jomblo. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, kamu keturunannya banyak. Seperti pasir di lautan dan juga langit, bintang di langit. Maka janji itu diteruskan kepada Ishak. Janji itu kalau diberikan kepada Ishak, maka kalau Ishak tidak menikah, bagaimana janji itu terlaksana? Maka itu menjadi masalah. Kalau Abraham sudah lanjut usia, Sarah sudah meninggal, Ishak pun juga belum menikah, maka bagaimana menepati janjinya itu? Makanya suatu hal, ada suatu permasalahan. Karena Tuhan berjanji akan keturunannya banyak, maka Ishak harus punya namanya pasangan dan dia beranak cucu. Dan bagaimana itu bisa menjadi sesuai dengan perintah dan juga janji pada Tuhan. Kalau tanpa pasangan tidak mungkin. Nah, maka Abraham untuk bisa menyelesaikan masalah itu, dia berinisiatif. Dia panggil hamba yang paling senior, paling tua, yang berkuasa, dia panggil, diminta pergi ke suatu tempat. Tempatnya itu adalah kampung halaman daripada bapak Abraham, bapak tuannya itu, untuk mengambil seorang perempuan, untuk ikut bersamanya dia. Jadi diminta, kamu harus berjanji. Nah itu di pangkal paha ya, itu sesuai dengan apa ya, tradisi pada zaman itu bersumpah, dan sebenarnya bersumpah demi nama Tuhan. Tuhan, langit dan bumi. Suruh pergi ke suatu tempat, yaitu tempat kampung halaman di Mesopotamia, untuk membawa seorang perempuan dari kaum sanak saudaranya. Jadi ini kaum sanak saudaranya tuh benar-benar literally bukan dari keturunan yang asing, tapi dari sanak saudaranya. Nanti dia akan bertemu Ribka, nanti kita akan jelaskan. Tetapi ini mau menceritakan bahwa apa sih dari dia berjanji, dia ajak ke semuanya itu. Abraham itu mempersiapkan yang namanya si hambanya itu untuk pergi ke sana dengan 10 unta untuk pergi ke sana. Dan ada satu syarat yang sebenarnya agak sulit ya. Untuk si perempuan yang nanti ketemu diminta untuk dibawa. Nah, ini kan agak sulit ya. Kan harusnya laki-laki berjuang dong, betul ya? Kok kenapa Ishak itu nggak cari? Kenapa nih kok pasif? Nah kita mesti mengerti kalau kita baca dalam konteks modern, kita seolah-olah bilang Ishak ini pasif, terus lalu diaplikasikan ke dalam realitas sekarang. Bahwa ya perempuan atau laki-laki, kita katakan laki-laki itu pasif aja, biar orang tua yang berusaha. Tidak, kita harus mengerti bahwa di dalam kejadian ini, teologi kejadian itu, punya konsep bahwa Tuhan sudah pernah berjanji kepada Abraham akan diberikan negeri ini. Dan janji itu diteruskan kepada Ishak. Maka di dalam pemikiran teologis, para ahli setuju bahwa Abraham dan juga Ishak tidak boleh keluar dari tanah perjanjian. Tidak boleh sama sekali keluar dari tanah perjanjian sebagai penggenapan atau tipologi bagaimana Israel akan tinggal diam di dalam tanah perjanjian. Maka apa yang diminta oleh Abraham adalah biar perempuan itu pergi dari kampung halamannya, dia beriman sama seperti aku juga pernah beriman. Lihat ya, Abraham pernah beriman. Abraham pernah dipanggil Tuhan, pergi dari sanak saudaranya, dari ayahnya, pergi dari kotanya untuk pergi di tanah perjanjian. Maka hal yang sama pun juga dilakukan oleh hamba Abraham itu untuk mengajak perempuan untuk pergi meninggalkan sanak saudara, saudara-saudaranya, kampung halaman kotanya untuk beriman. Beriman menjadi Tuhan, kepada Tuhannya Abraham. Seperti itu. Jadi hal ini, sebenarnya kalau dipikir-pikir ini misi yang sangat impossible ya. Kalau jadi orang tua, tiba-tiba ada orang datang jauh-jauh ngaku-ngaku sanak saudara. Kan galau juga ya, tiba-tiba diajak pergi kan galau. Tapi ini Tuhanlah yang menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan dan Tuhan yang akan memprovide. Saya katakan bahwa Tuhan itu memprovide. Kenapa kita bisa berkatakan demikian? Kalau nanti ketemu sanak saudara, ketemu perempuan yang sebenarnya sanak saudara, terus ternyata perempuan itu tidak diperbolehkan meninggalkan kampung halamannya dan akhirnya tidak bisa namanya menikah, Abraham sudah punya iman yang hebat. Kenapa saya katakan demikian? Abraham pernah mengorbankan Ishak. Ya, dia pernah ujian iman. Dia mengorbankan Ishak dan apa yang terjadi ketika dia mau membunuh, ya kita lihat yang membunuh, tapi Tuhan cegah, Tuhan menyediakan. Yehovah Jireh. Wah keren itu. Saya pernah lihat di
mobil tuh tulisannya Yehovah Jireh. Wih, keren juga kalau Tuhan menyediakan mobil. Mobil bagus lagi. Tapi maksud saya begini, Abraham itu bisa berkata, kalaupun hamba Abraham itu ketemu kesana gagal, Tuhan akan menyediakan dengan caranya dia. Kenapa? Karena Abraham pernah melakukan suatu tindakan iman dan Ishak itu dipertahankan, tidak kehilangan nyawa. Nah, ini masalah lebih gampang, yaitu masalah mendapatkan istri. Pasti Tuhan akan provide. Tidak perlu shortcut seperti dirinya yang pakai Hagar. Bapak Ibu ingat ya, dia pakai cara shortcut. Dia sudah matang imannya. Maka Tuhan akan menyediakan dan Tuhan menyediakan. Dan bagaimana kita makin berjalan. Bagaimana konflik demi konflik diselesaikan. Melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu. Nah ini ya, kita lihat ya. Dikatakan bahwa kita masuk ke dalam ini ya. Scene berikutnya, kenapa juga sebenarnya si Ribka itu harus pindah dan juga nggak boleh ambil orang-orang di Kanaan. Kita ngerti ya maksudnya, karena orang-orang di Kanaan itu sudah berlaku corrupted, berlaku dosa. Contohnya itu adalah dia mempersembahkan anak-anaknya. Jadi itu anak dipersembahkan, terus juga melakukan suatu kekejian, kenajisan di mata Tuhan. Maka namanya pernikahan bukan hanya pernikahan biasa, tapi pernikahan yang membawa iman juga. Maka Abraham menolak Ishak itu kawin campur. Begitupun juga di dalam yang namanya Ribka, nanti keluarga Ribka itu sebenarnya tidak percaya Tuhan. Itu politeis, walaupun nanti dalam percakapan dia akan menyebut nama Tuhan. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang satu-satunya yang harus disembah. Maka apa yang dilakukan? Ribka harus dibawa dari kampung halamannya untuk belajar beriman seperti Abraham itu. Sehingga dia bertumbuh sesuai dengan imannya itu. Nah itu seperti itu ya. Nah memang kita mesti mengerti ya, ini kan Tuhan tuh panggil kita memang, kan kalau hamba Abraham tuh pergi, kalau di perspektif hamba Abraham itu kan belum tentu hasilnya bagus ya. Karena kita baca endingnya, bagus kan. Tapi kenyataan di dalam dunia sekarang ini belum tentu benar ya. Atau kita coba ya, misalnya ada yang sedang berusaha mencari pasangan, menjodohkan anaknya pergi ke suatu tempat, enggak. Bisa berhasil, bisa enggak. Tapi tujuan daripada yang namanya Alkitab bukan limit aplikasi seperti itu, tetapi mau menceritakan yang diminta Tuhan adalah kita taat kepada perintahnya, percaya, obey kepada perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan pernah berjanji Ishak ini akan mendapatkan keturunan, maka kita berjanji dan taat perintahnya. Hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Dalam arti apa? Bahwa kita beriman bahwa Tuhan akan memelihara segala sesuatu. Nah ini setting sudah dapat ya, setting bagaimana ada terjadi konflik, bagaimana Abraham memulai suatu inisiatif dan hamba Abraham itu pergi untuk mencari apa yang diperintahkan oleh tuannya itu. Maka kita baca lagi, ini cukup panjang ya biar kita bisa baca lagi. Ini ayat ke-11 sampai ke-27. Nah ini lebih panjang, kita cicil ya. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 sampai demikian, sampai 27. Di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ayat 12. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Nah Tuhan menyediakannya. Yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku air sedikit dari buyungmu. Buyung itu kendi ya. Ayat 18. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum.
Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Ini kita lihat, ini kan namanya, kalau kita nonton film sekali lagi ada setting, ini ada konflik, dan juga konfliknya itu ada di solve. Nah, tapi dalam konflik itu kita mulai ya, konfliknya itu kan ketika hambanya Abraham itu tiba, yaitu mata sumur kan sebagai sumber kehidupan lah ya, di gurun itu nimba air itu wajar, dan para perempuan biasanya itu yang menimba air. Jadi menimba itu tugas dari yang namanya pada budaya itu adalah para perempuan. Maka di situ si hamba Abraham itu sedang berkata dalam hati dan berdoa, "Buatlah perjalanan ini berhasil." Nanti kan seperti kayak minta tanda. Kalau saya minta kepada perempuan dan perempuan itu memberikan minum, bukan hanya memberikan minum, tapi secara inisiatif loh, memberikan air kepada 10 untanya. Jadi kalau pertama kali saya baca teks ini, saya kira itu si hamba Abraham itu udah kasih minum, terus dia nagih, "Tolong dong sekalian dong unta-untanya." Tapi kalau kita baca secara teliti, Eliezer minta perkataan yang sulit sekali, tanda yang sulit. Bahwa apa? Bahwa bukan minta diminum itunya, si dianya minta minum, tetapi berharap perempuan ini pun berinisiatif sendiri memberikan kepada 10 untanya. Lihat ya, itu kan berat juga ya. 10 unta, Bapak Ibu, unta itu minumnya pasti banyak ya. Orang dikatakan, kayak unta kamu minumnya banyak. Dan kalau saya baca dalam penafsiran itu dia minum tuh bisa sampai 20 liter. 20 galon. 1 galon tuh di dalam versinya itu orang Amerika tuh 3-4 liter. Berarti sekali minum tuh bisa 70 liter. Nah, bayangkan tuh dari sumur angkut 70 liter bolak-balik kan. Ya, ini kalau yang ketawa udahlah. Ini kan permintaan yang nggak mungkin ya. Ini hambanya Abraham minta perkataan yang sangat sulit. Tanda, kalau misalkan Tuhan membuat perjalanan berhasil, cari perempuan seperti ini. Wah susah kan ya, susah banget. Tapi kita mesti mengerti, tunggu dulu. Jangan bilang, ini kayak mencobai Tuhan, tunggu. Kita mesti mengerti, tanda yang diminta oleh hamba Abraham ini adalah tanda yang biasa. Berbeda dengan tanda seseorang yang bernama Gideon. Kalau ingat kisah Gideon itu, dia dipanggil Tuhan untuk perangilah suatu bangsa yang menjajah bangsa Israel. Gideon tuh minta tandanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal gimana? Contoh ya dituliskan dalam Hakim-Hakim. Dia minta ada guntingan bulu domba, itu ditaruh di malam hari. Dia berharap bahwa guntingan bulu domba itu kering, sedangkan sekeliling itu basah. Nggak masuk logika kan? Kalau semuanya basah berembun, harusnya guntingan bulu domba ini juga ikut basah. Dia coba, ternyata berhasil. Nah, namanya juga orang nggak percaya, Gideon minta tanda lagi. Kurang ajar kan ya? Minta tanda lagi. Tuhan, kalau kau suruh aku menghancurkan bangsa ini, aku minta tanda kedua. Sekarang dibalik. Yang ini basah, sekelilingnya kering. Kan nggak masuk akal kan? Tanda ini nggak masuk. Apa yang dikatakan, kita balik ke dalam cerita ini. Apa yang diminta oleh hamba Abraham ini bukanlah tanda supranatural. Tetapi itu adalah suatu etika pada zaman itu. Etika di dalam timur itu dan seharusnya kita dekat dengan kita ya, Asia, budaya Asia, itu adalah hospitality, karakter hospitality, ngerti ya? Menyambut tamu. Ataupun kalau misalnya ibu-ibu ya, maksudnya kalau ada menyambut tamu, apalagi kerabat, pasti rumah diberesin. Ya lah ya, saya juga termasuk. Tiba-tiba ada tamu gitu, ada yang datang, apalagi dari gereja, saya hamba Tuhan. Kalau rumahnya berantakan kan sulit ya. Ya memang pasti berantakan karena anak-anak saya banyak banget lagi main banyak ini. Cuma kan berusaha. Bahkan bukan cuma masalah beresin rumah, tetapi kan
menyediakan makanan, betul ya? Itu kan budaya yang sebenarnya dekat dengan Alkitab, kita dekat. Jadi sebenarnya nggak ada problem. Yang problem masalah itu adalah budaya yang barat. Dia bingung kenapa seperti itu. Maka apa yang diminta oleh hamba daripada hamba Abraham, itu adalah ujian karakter. Kalau misalkan nanti perempuan itu melakukan manner sesuai dengan tradisi yang ada, maka itulah tanda bahwa ini adalah pasangan yang sepadan. Jadi jangan kaget dulu ya, ini kasih unta, 10 unta. Dan itu hal yang biasa. Memang itu berat ya, memang itu berat 10 unta, bolak-balik, capek, melelahkan. Tapi itu mau menguji bahwa si hamba Abraham itu mau memberikan yang terbaik bagi tuannya. Bahwa Ribka itu menjadi, Tuhan yang menyediakan. Nanti kan kalau dilihat secara probabilitas kan sulit ya, memang sulit sih. Belum selesai ngomong, ternyata muncul perempuan itu, dan dia langsung pada kesempatan pertama, kan kalau saya pernah nonton Termehek-mehek, tahu ya? Termehek-mehek tahu ya? Tahu kan ya? Itu lumayan seru juga sih, walaupun tuh kayak settingan gitu. Tahu lah ya, saya kan pasti penontonnya sama sebelum zaman Netflix ya. Itu kan seru juga ya, tersentuh gitu ya, pura-pura jadi orang miskin gitu. Ini kan kayak Termehek-mehek versi Alkitab. Tapi Termehek-mehek versi Alkitabnya tuh percobaan pertama berhasil. Kan nggak seru gitu ya, kayak nggak seru. Cuma itu menyebabkan si hamba Abraham itu nyata bahwa ini Tuhan yang menyediakan. Hebat ya Tuhan ya. Pada zaman itu, Allah itu hanyalah Allah teritori. Allah yang berkuasa di tanah Kanaan, cuma berkuasa di tanah Kanaan. Allah yang berkuasa di Mediterania, atau dikatakan di dalam Mesopotamia, itu berbeda dengan Allah Kanaan. Maka penjelasan bahwa bersumpahlah demi Tuhan, huruf besar semua, itu mengacu Allah Yahweh, bahwa dia itu adalah empunya, pencipta langit dan bumi. Mau menyatakan Allah Abraham berbeda dari Allah pada umumnya. Dan Eliezer, bukan Eliezer, ini tafsiran. Eliezer itu adalah, sebenarnya saya baca pertama kali kira Eliezer itu adalah hamba yang tua, tapi penafsir pada tidak setuju bahwa Eliezer bukan hamba yang termasuk, kemungkinan besar Eliezer adalah yang mati, maka saya setuju dengan hamba ini tidak diberikan nama. Hamba Abraham itu belajar atau beriman sama seperti kepada tuannya. Ya, dia belajar dari tuannya. Ini juga penting loh. Kita dalam rumah gitu ya. Iman itu nggak diwariskan. Saya pernah pelayanan di Manado. Semua Kristen. Semuanya sukacita banget lah. Doa tuh Kristen semua. Tapi belum tentu yang lahir dari kondisi Kristen itu benar-benar Kristen. Tapi ada yang mungkin numpang, jadi asisten rumah tangga, atau apapun itu. Dia lihat kesaksian hidup kita, dia berubah jadi Kristen. Saya rasa hamba Abraham itu juga demikian. Hamba Abraham itu, dia melihat iman itu, dan dia melihat bagaimana pekerjaan iman yang diberikan daripada tuannya, dia juga lihat. Pas sebelum dia selesai ngomong, datang perempuan itu, dan perempuan itu bukan hanya kebetulan dia memberikan hospitality, yang kedua adalah dia berasal dari sanak saudaranya. Kalau dibilang kebetulan nggak mungkin ya. Masa kebetulan? Dan bukan hanya itu saja, pada zaman itu banyak yang namanya anak itu dari gundik-gundik. Dan ketika dicek silsilahnya, ternyata itu adalah sanak saudara, ngerti ya Bapak Ibu, sanak saudara langsung dari, dan itu masih Nahor itu saudaraan sama si Abraham. Jadi itu benar-benar bukan dari yang namanya gundik. Maka silsilah itu sangat penting. Maka datang Ribka itu adalah pas pertemuan pertama sudah ketemu si Ribka. Bonusnya cantik, emang ada bonus cantik, tapi itu nggak menjadi itu ya. Karakternya bagus, terus itu benar-benar pas dari sanak saudaranya. Kalau bilang Tuhan nggak menyediakan sih agak susah ya. Tuhan menyediakan Ribka, Tuhan menyediakan pas di situ. Dan ini akhirnya ya semua itu tensionnya solve. Tapi apakah ini problem solve? Belum. Ujian berikutnya adalah setelah ketemu yang karakternya bagus, setelah ketemu yang namanya sesuai sanak saudara, yang ketiga ujian berikutnya apa? Supaya perempuan itu bisa diajak pulang, kembali ke tempat perkemahan Abraham. Mari kita baca lagi ya. Kita lihat ini kan, kalau kayak gini kelihatan ya, berarti seru ya. Kita lompat ke ayat 50, karena ini ada pengulangan di 34 sampai ke 49. Kita baca 50 sampai 61 saja. Saya 50, Bapak Ibu 51, demikian sampai 61. Lalu Laban, ini ketemu Laban dan Betuel ya. Laban dan Betuel menjawab, semua ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Ayat 51.
Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, lihat nih, hamba Abraham itu langsung sujudlah ia sampai ke tanah menyembah, Tuhan. Ayat 53. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah itu. Sudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami basuh 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan Dina pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ibu laksa dan moga-moga keturunan menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkasihlah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Nah, kita di ayat ini memang ada skip di bagian sebelumnya, tapi saya mengatakan bahwa ketika itu Eliezer hamba Abraham itu langsung mengambil, minta langsung dengan brave ya, dengan apa berani, langsung minta suruh mempersunting, diajak untuk bawa ke dalam perkemahan Abraham, dia jelaskan semuanya itu akhirnya diizinkan. Nah, ini kan jadi tentu ini suatu membuat perjalanan berhasil. Nah, ketika diizinkan, nah ini juga sebenarnya ini juga hikmat daripada Abraham juga ya. Bayangkan kalau yang diutus tuh hambanya yang muda. Mungkin nggak berani ya. Ini hambanya tuh hamba yang tertua dari Abraham. Sungkan juga mungkin, ada sungkannya. Jadi ketika minta dan serius ya, dia bawa perhiasan tuh sebagai mungkin mahar ya. Itu buat meminang si Ribka untuk pergi. Dan perjalanannya berhasil dan akhirnya ayat 51, 52 yang sempat kita bacakan itu juga menceritakan bahwa perjalanan itu berhasil sehingga hamba Abraham itu akhirnya menyembah, dia sujud menyembah, perjalanan berhasil. Lihat nih, ini kan suatu probabilitas yang terus menerus ya. Ketemu perempuan, terus juga akhirnya sanak saudara, dan juga Laban dan Betuel mengizinkan. Laban dan Betuel mengizinkan Ribka itu pergi, bukan hanya itu lagi, besok harinya ngotot, segera pergi duluan. Ini kan sungguh berani juga ya, minta langsung cepat-cepat pergi. Memang kenapa sih? Kenapa mesti kenapa nggak tunggu sampai 10 hari? Kemungkinan besar nih bijaksana juga dari hamba Abraham. Kalau keputusan ini kan keputusan krusial ya, kalau kelamaan mikir bisa berubah pikiran. Takut gagal. Iyalah. Jadi sudah cepat, langsung cepat. Ya itu bijaksana ya, jadi cepat. Jadi pada besok harinya langsung segera pamitan dan segera pergi. Nah ini kan juga kalau dibaca ini kan biasa aja ya. Akhirnya ibunya si Ribka sama saudaranya tuh minta, coba tanya sendirilah. Kan biasa begitu ya, coba tanya sendirilah. Tanya sendiri Ribkanya mau gak. Nah itu kan deg-degan juga loh. Mau gak ikut? Ternyata Ribka jawab mau. Saya rasa ini adalah suatu hal yang bagaimana Allah memberikan, menyediakan, Ribka setuju. Dari perspektif Ribka ini suatu ketegangan, tapi ini sebenarnya ini adalah langkah iman juga. Ribka tuh menjadi sama seperti Bapak Abraham yang berani meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan sanak saudaranya, sama seperti imam daripada si Abraham sehingga meninggalkan segala sesuatu. Nah ini jadi mereka berjalan pulang ini baru cerita ya. Akhirnya di ayat 61 sampai 64 kita nggak perlu baca, mereka ketemu juga di sumur. Kalau baca itu dia ketemu Ishak tuh lagi di sumur, jadi cintanya mereka tuh cinta di sumur. Ketika ketemu langsung. Ini secara budaya, ini akhirnya si Ribka itu turun dari unta, dia pakai cadar, akhirnya menikah. Pas menikah gitu. Ini kan jadi rumah tangga baru ya. Ini ada jokes itu kan, kamu ada rumah, kamu ada tangga, mari kita bikin rumah tangga. Nah ini terjadi, langsung jadi berhasil. Tapi saya mau mengatakan bahwa kita mesti disclaimer juga bahwa apakah berarti si
Ishak itu nggak berjuang, kita mesti ngerti ya di dalam baca Alkitab, ada di posisi kayak anaknya itu Yakub ya. Yakub tuh pernah berjuang juga mendapatkan Lea dan Rahel. Jadi bukan berarti dalam perspektif ini bahwa laki-laki itu pasif. Enggak, saya nggak mengatakan demikian, tetapi kita mau berkata bahwa sebenarnya untuk menggenapi segala apa yang dijanjikan Tuhan. Lalu apa sih kebenaran? Ini kan udah dapat ceritanya, Bapak Ibu sudah dapat ceritanya, saya sudah menjelaskan. Lalu apa kebenaran yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan Ribka bagi Ishak. Tuhan sudah menyediakan dan tidak ada yang kebetulan. Tuhan berjanji memberikan keturunan dan Tuhan pasti menjaga dan memberikan segala sesuatu. Dan Tuhan memberikan yang namanya apa yang sesuai, yaitu Ribka menjadi penolong bagi si Ishak. Itu suatu kebenaran. Dan kedua ya, Tuhan tuh menuntun si hamba yang tua ini untuk hidup juga beriman sama seperti tuannya. Bahwa menyadari bahwa Allah daripada Abraham itu berkuasa atas langit dan bumi. Itu suatu kebenaran. Lalu apa sih aplikasinya? Nah kalau kayak gini kan aplikasi perlu ya. Cita-cita ini apa aplikasinya? Kalau ibu-ibu bilang, kalau ibu-ibu mungkin aplikasi paling gampang tinggal langsung imitasi aja. Coba ya kita pergi ya. Coba ini kan anak saya belum dapat jodoh, boleh belajar dari Ribka, Ishak sama ini ya. Kirim utusan. Oh kalau enggak, kirim utusan kampung halaman saya di Medan. Coba kirim di Medan. Coba cari. Nah itu salah baca Alkitab ya. Jadi secara syarat jangan seperti itu ya. Itu kan kayak orang karismatik yang harus membaptis orang di Sungai Yordan spesifik. Kalau mau pengen sesuai dengan simple imitation tuh sebenarnya ada Richard Pratt bilang simple imitation dari Bible itu sebenarnya false application. Salah lah. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kalau gitu apa aplikasinya? Aplikasinya sama seperti Ishak dan Ribka. Kalau mau cari jodoh, ibu-ibu yang sedang cari jodoh seperti ini, siapkan yang bijaksana. Pergi ke kampung halaman. Nah kan kalau kampung halaman, kalau mau simple imitation pulangnya bukan ke Medan, mungkin pulangnya ke Timur Tengah, kan cari kan simple imitation kan. Atau misalkan dikatakan suruh bawa unta, harus 10 unta, kan bingung kan kita cari unta di Indonesia gimana? Nggak mungkin sekali, ada sumur, kita nggak ada sumur, kali banyak. Nggak mungkin, saya nggak mencara seperti itu, tentu nggak masuk akal. Apa aplikasinya? Bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan segala sesuatu, dia menepati janji, dia memelihara, dan pemeliharaan Tuhan kalau kita gali persatu karakter-karakternya ada karakter. Ada Abraham, ada hamba daripada hamba Abraham, ada juga Ribka, juga ada si Laban dan juga Betuel. 4 orang ini bukan kebetulan. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara sesuai dengan apa rencana Tuhan. Tuhan menyediakan. Pertama, Abraham itu beriman. Beriman Tuhan akan sediakan. Beriman. Kedua, si hamba Abraham yang tua ini dia bijaksana, dia berani. Juga yang paling hebat, dia berdoa. Dia doa loh. Alkitab mencatatkan dia 3 kali berdoa. 1 berdoa minta tanda, berdoa ngucap syukur, dan lebih lagi nanti terakhir dia menyembah kepada Tuhan. Lihat ya. Ini orang asing sebenarnya, ya hamba Abraham itu orang asing, tapi dia punya iman yang sama. Dia berdoa dan makin mengenal Tuhan Abraham, Tuhan daripada Tuhannya di itu. Ini kan suatu hal yang sulit ya, tapi doa itu memberikan dia beriman, tapi doanya itu juga tidak aplikasinya. Setelah berdoa kan nggak berarti si hamba Abraham itu nggak berusaha ya, tetap berusaha. Dia menjualkan itu adalah bagian tanggung jawab manusia, dan itu lakukan dan semua berjalan dengan baik. Abraham itu beriman, dia tidak shortcut seperti dirinya, ambil Hagar, lihat ya. Abraham bisa kan? Ambil Hagar seperti ini, dia kasih Ishak tuh seperti dirinya, Hagar, dia punya trauma seperti itu, tapi dia tetap beriman. Tidak boleh harus dari sanak saudaranya, tidak boleh kawin campur. Hamba Abraham pun juga bijaksana, berdoa, dan lebih lagi lanjutnya, pemeliharaan Tuhannya kepada Ribka. Ribka responnya benar. Dan bukan hanya benar, karakternya pun benar. Karakternya benar, sesuai dengan apa yang terjadi. Dan imannya pun mulai berbuah. Nah, pemeliharaan Tuhan bukan cuma kepada 3 orang itu, tapi saya sebutkan ada Laban sama si Betuel. Kalau lihat ya, Laban selalu inisiatif ngomong. Kenapa ya? Laban ngomong terus. Kenapa? Karena dia matre. Tahu dari mana? Yuk kita lihat yuk. Di ayat 30. Oh, mungkin kita lihat dari 29 sampai 30 saya bacakan ya. Ribka membawa saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Ayat 30. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya berbunyi, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri samping unta-unta di dekat mata air. Lihat ya, Laban itu tuh matre. Dan kita tahu juga di akhir
episode selanjutnya ya, bahwa Laban itu akhirnya memperalat si Yakub itu. Tahu ya, Bapak Ibu tahu cerita itu ya. Suruh kerja 7 tahun, dapatnya ternyata bukan Rahel tapi Lea. Kerja 7 tahun lagi, baru dapat Rahel. Akhirnya dia kerja lagi 6 tahun buat dapetin segala sesuatu, upahnya pun diganti-ganti. Upahnya diganti, Laban itu seperti penipu lah. Seperti orang yang materialistis. Lihat ya, Tuhan pimpin ya. Orang beriman, orang yang saleh, berdoa, terus juga ada Rahel yang karakternya baik, Ribka yang berkarakter baik, sampai orang yang nggak bener pun Tuhan pimpin. Lihat ya, kalau dibilang ini kebetulan, nggak mungkin. Maka saya percaya bahwa Ribka memang Tuhan sudah sediakan. Tapi ketika Ribka sediakan itu ya, kita mesti lihat dari perspektif dari Ribkanya itu. Ribka itu adalah the lady in waiting ya. Dia menantikan. Saya percaya Ribka itu nggak pernah keluar dari rumahnya, maksudnya dari keluar jauh ya, dari jauh. Dia melakukan segala sesuatu dengan keseharian, dia melakukan seperti budaya selanjutnya, dan akhirnya dia menunggu waktunya tiba. Akhirnya datang hamba daripada Abraham itu. Dia menunggu waktunya tepat. Dan ini juga sebenarnya suatu hal yang common ya, aplikasi yang bisa kita lihat ya. Selain daripada perspektif Ribka, kita juga bisa lihat, kadang kita juga perlu minta tanda. Tapi tandanya jangan tanda yang tidak masuk akal ya. Dan tanda yang harusnya kita pakai sebagai orang Kristen, harusnya punya tanda yang reliable dengan yang kekristenan kita. Contoh ya, kita jangan bilang, saya mau punya menantu yang punya banyak harta. Ya saya rasa itu salah juga ya, itu nggak sesuai dengan Alkitabiah. Ya bukan berarti nggak masalah mencari yang baik, itu nggak masalah. Tapi ada standar-standar yang utama yang harus ada, yaitu iman kepercayaannya itu harus benar. Sebenarnya tanda itu tanda seperti attitude lah. Contoh ya misalkan saya gitu, kalau ketika saya sedang pacaran, sebagai etika pada zaman sekarang yang gampang, yang moralistik zaman sekarang, ya saya sebagai laki-laki harus menjaga pacar saya. Berarti Melin waktu itu, saya antarkan pulang, itu wajar kan? Orang tua seneng dong, ya kan? Harusnya begitu ya. Kan kalau misalnya anak gadis ya, diajak pergi jalan-jalan terus ditinggal pulang naik Gojek gitu. Kalau padahal dia punya segala sesuatu. Kan pasti sebagai orang tua itu kan khawatir, gimana ini? Kalau anak saya udah nikah, kan galau kan? Betul ya? Itu kan ada, sebagai orang, saya percaya orang tua bijaksana lah. Ketika melihat calon menantunya kan pasti lihat bibit, bebet, bobotnya, betul kan? Betul lah. Saya juga dilihat. Jadi ya kan itu fakta lah. Kan dilihat, kan pasti dilihat gimana, etika. Itu kan sebenarnya bukan tanda, sebenarnya kan hikmat seperti selayaknya orang tua. Ya itu laki-laki, kalau perempuan ya sebenarnya didiklah seperti biasa. Laki-laki mungkin yang pernah ikut bersama-sama dengan kunjungan ke Bu Okta ya seru ya. Yang ibu-ibu yang bersama-sama itu Bu Okta cerita sharingnya itu kan ternyata kan, aduh boleh ceritain nggak? Nggak boleh ya. Jadi intinya tuh kan ketika itu kan Mr. David itu yang suaminya Bu Okta itu sedang dijodohkan. Tapi dijodohkan oleh temannya. Dia cuma ikut-ikutan. Bu Okta itu cuma ikut-ikutan. Tapi Bu Okta itu hanya mendengarkan saja. Dan itu mempesona Mr. David, akhirnya dia mulai dekat. Saya rasa ada etika juga. Zaman sekarang ya, nggak semua perempuan dan juga nggak laki-laki, nggak spesifik seperti itu. Kadang-kadang tuh lebih lambat untuk berkata, harusnya tuh lebih punya hati yang buat mendengarkan. Kadang-kadang tuh lupa ya, lebih banyak berbicara, ngeyel, akhirnya itu jadi karakter yang sangat jelek. Saya rasa tuh tanda-tanda yang sebenarnya, saya rasa itu ya, dalam arti mencari, saya nggak melakukan perjodohan ya, tapi itu kan suatu tanda yang aplikasi yang sederhana. Dan lebih lagi yang lebih utama ya, kalau kan secara karakter, kita lanjut ke dalam karakter sebagai orang Kristen. Ketika mencari pasangan atau menjodohkan atau apapun itulah, name it itulah, ya kita lihat ada sifat dia bagaimana dia mencintai gereja Tuhan. Ya dong, kalau dia cinta Tuhan, dia nggak mungkin macam-macam, betul ya? Betul dong. Itu ada film ya, sebenarnya sungguh menggelitik ya. Ada cerita tentang, ini film ya, tentang beda agama. Interrace, beda agama juga beda ras. Ya saya nggak mempermasalahkan ras, tapi ini adalah perbedaan agama. Di dalam film itu tuh ada terjadi percakapan bahwa minta si perempuannya itu, pacar perempuannya itu meninggalkan imannya. Yaitu Kristen, meninggalkan imannya, pindah ke agama yang lain. Ketika dia pindah, si perempuan itu tahu ngomong apa? Kalau saya bisa meninggalkan Tuhan saya, kenapa kamu yakin kalau suatu saat saya tidak akan meninggalkan kamu? Nangkap gak? Nangkap ya?
Kalau saya aja bisa betray, saya bisa mengkhianati Tuhan yang saya sembah selama puluhan tahun, bagaimana kamu bisa jamin saya tidak akan mengkhianati kamu sebagai suami saya? Dia tahu mana yang lebih utama. Salah satu yang menjadi kriteria paling utama ketika kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan ya. Prinsip-prinsip itu terjadi lah. Prinsip-prinsip itu yang harus ada. Jangan bukan tanda-tanda supranatural ya, tidak. Saya nggak berkata dalam hal itu. Ya Ribka juga saya katakan dia tuh adalah yang kan dia cuma kerja sebagaimana seharusnya sebagai seorang perempuan, dia beretika, dia melakukan segala sesuatu hospitality, dia lakukan dengan baik. Itu pun jadi suatu hal yang baik mempertemukan. Itu emang satu natur ya bagi perempuan untuk menunggu ya waktunya Tuhan, sehingga ada yang mendekati dia dan meminangnya dan akhirnya menjadi suatu hal yang indah gitu ya. Nah inilah bagaimana perjalanan Ribka akhirnya bisa bertemu dengan Abraham, dia punya iman, akhirnya juga Ishak bisa bersama-sama dan melanjutkan suatu perjalanan dari perjalanan yang namanya si Ishak ya akhirnya bersama-sama. Jadi ini suatu aplikasi yang kita bisa pelajari bagaimana Tuhan boleh menyediakan, boleh Tuhan itu dia memimpin segala hidupnya dalam hidup kita juga dalam segala hidup. Ya mungkin kalau kita lagi sedang bergumul dalam hal itu ya untuk anak atau siapapun itu ya kita mesti memikirkan bahwa Tuhan tuh menyediakan waktunya pas. Kalaupun gagal ya. Kan kita gagal, kan bisa gagal kan. Tuhan nggak minta tuh ada outputnya pasti bagus gitu ya. Tapi Tuhan minta kita tuh taat kepada perintahnya. Taat kepada perintah dan hingga akhirnya Tuhan tibakan ada yang sesuai dengan apa yang mau Tuhan. Jadi seperti itu ya tentang Ribka. Ini belajar bagaimana Tuhan boleh menyediakan segala sesuatu. Nah, ini firman Tuhan itu boleh menguatkan kita sekali ya memelihara umat Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam ini ya, ini dalam perspektif kita memang tidak masuk dalam tema, tetapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, Ribka itu sebagai gambaran juga seperti gereja yang menunggu ya. Gereja itu menunggu Kristus datang kembali. Angkap ya. Ribka itu seperti tipologi bahwa itu adalah gereja Tuhan yang melakukan hal keseharian, berlaku etika seperti biasanya, seperti ya sebenarnya seorang benar itu di tengah-tengah dunia yang berdosa, sehingga nantinya ketika waktunya tiba yaitu Kristus datang kembali menyambut mempelai perempuannya itu ada sukacita. Nah kita semuanya, kita itu seperti itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, rutinitas di dalam gereja, panggilan-panggilan di dalam gereja, supaya kita menikmati. Kan hal sederhana ya. Saya percaya kalau misalkan seorang mempelai pria itu pasti ya pengen mendapati mempelai perempuan itu cantik di hari pernikahan. Betul ya? Pasti betul. Jadi saya lakukan itu kok. Pasti betul. Pasti kan hari. Iyalah, kan itu kan sekali seumur hidup. Kita percaya nggak ada perceraian ya. Sekali seumur hidup pasti paling cantik, paling the best, paling cantik. Kristus juga mau lakukan itu. Ketika hari tibanya itu, pasti dia mau lihat itu kita tuh kudus di hadapan Tuhan. Kita semua tuh kudus. Kudus tuh bukan berarti mandi terus pakai luluran, skincare atau apa enggak. Tapi karakter kita mencerminkan kekudusan Allah. Itu jawaban. Itu jawaban bagaimana Tuhan di dalam pertemuan itu ya, gambaran tipologi yang terjadi. Nah sebenarnya Ishak itu juga gambaran bagaimana Tuhan memberikan tanah perjanjian, stay di dalam janji Tuhan. Janji bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaan, janji bagaimana Ishak itu dipelihara dalam tanah perjanjian. Nanti kita masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Jadi kan si Ribka itu kan dibawa masuk, beriman sehingga dia masuk dalam tanah perjanjian. Kita nanti dapat langit dan bumi baru tinggal bersama Kristus. Jadi gambaran seperti itu, gambaran indah, gambaran yang kaya. Jadi supaya kita belajar. Memang ini tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tema kita Tuhan memberikan Ribka. Tapi kita lihat, kita juga ada Ribka yang sebenarnya juga Tuhan berkati. Kiranya firman Tuhan memberkati kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam tanya jawab ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk satu lagi kebenaran firman Tuhan. Hal yang sederhana, bagaimana Tuhan menyediakan pasangan bagi Ishak. Kami menyadari ini sederhana, tetapi bagi kami yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, kami menyadari bahwa Allah lah memimpin segala hidup kami. Bahkan hal yang detail, hal yang besar, Tuhan juga pimpin. Karena Tuhan pimpin kami untuk semakin lama semakin beriman. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar seperti Ribka juga
karena kami adalah gereja Tuhan yang terus diperbaharui, yang dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami juga bertekun di dalam apa yang menjadi panggilan kami sebagai gereja, melakukan panggilan kami sampai Kristus datang menjemput kami, sampai Kristus datang kembali, dan dunia akan berakhir dan kami akan bersama-sama menikmati dalam langit dan bumi baru. Kami mengucap syukur atas kasih setia, mana Tuhan boleh tuliskan Bapak-bapak patriarkat, juga istri-istri, sehingga kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan, dan ajarlah kami untuk juga menghitung hari kami, menantikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ada pertanyaan? Saya mesti sebentar Pak Opali. Saya mesti disclaimer ya, kalau kita yang namanya perjodohan itu, kalau baca seperti ini kan seperti yang namanya perjodohan itu, jodoh itu di tangan Tuhan. Kristen itu nggak percaya jodoh itu di tangan Tuhan. Kita ada yang namanya orang Kristen itu adalah kita percaya bahwa Tuhan memang berdaulat, tapi ada tanggung jawab manusia. Jadi ada usaha manusia juga ya. Jadi bukan berarti, saya udah dijodohkan oleh dia, terima nasib, kalau dianya selingkuh, ya memang itu jalannya Tuhan. Itu konsep agama lain. Oke ya, itu disclaimer. Oke, silakan Opali. Tes. Saya minta perhatian pasal 24, Iya. ayat ke-4. Ya. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan engkau harus pergi ke negeriku kepada saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Jadi apa? Itu berarti ada hubungan darah dekat juga. Ya. Ya, Jadi betul. bukan incest, bukan pernikahan incest. Ya, kalau dibilang itu kan memang kenapa sih itu baru dilarang pas zamannya Keluaran, berarti zamannya Musa. Jadi saat itu masih Ini boleh diizinkan. masih diperbolehkan. Saya pernah tanya masalah anak Adam kan dua kan. Jadi yang Habil itu yang Kain. membunuh adiknya itu dia kan lari keluar. Jadi dia nikah dengan orang luar atau dengan orang kalangan Adam? Ya, kalangan Adam. Kita percaya bahwa manusia pertama cuma Adam dan Hawa. Jadi berarti incest juga ya? Ya, betul. Tuhan masih mengizinkan. Mengapa? Nah, kok boleh? Gini, kalau dilihat mengapa Tuhan masih mengizinkan, karena dosa belum sangat tercemarnya. Nah, akhirnya kenapa Tuhan larang? Karena hasil perkawinan sedara itu kan menyebabkan ada kecacatan genetik sama ini ya. Nah, baru dilarang di zaman Musa. Kenapa? Karena efek dosa itu semakin lama semakin kayak cairan itu kan dikasih cairan racun kan menyebar ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan dan tidak ada yang namanya kecacatan atau ini, itu juga anugerah Tuhan, Opali. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa, kalau gitu dengan Alkitab seperti ini, boleh dong berarti pernikahan antara incest, nggak, kita menolak. Karena sudah tidak boleh. Nah, sebenarnya gini, waktu di zaman Keluaran itu ya, di zaman Keluaran itu kan Firaun itu hanya menganggap dirinya sebagai image of God. Jadi Firaun itu memiliki konsep bahwa hanya lingkaran di dalam raja-raja atau Firaun itu yang adalah anak Allah. Sedangkan Israel itu budak, pegawai-pegawainya pun juga budak. Jadi untuk menikah, mereka nggak boleh menikah dengan yang namanya budak dong. Maka dia banyak sekali praktek-praktek yang namanya pernikahan sedarah di kalangan orang-orang Mesir. Maka ketika Tuhan memanggil keluar orang Israel dari Mesir, dia keluar, ada dikatakan, aku akan menghapuskan aibmu di Mesir. Artinya apa? Karena Firaun, orang-orang Firaun itu, orang petinggi Mesir itu tuh punya aib. Aibnya apa? Mereka tuh karena incest ya, itu jadinya cacat gitu ya. Nah, karena dia keluar dan Tuhan larang, itu tidak diperbolehkan. Begitu Opali ya. Oke. Jadi untuk zaman sekarang ini Tidak boleh. Tidak boleh. Kan banyak inilah ya, banyak orang di sini, banyak perempuan. Pak Amir, silakan Pak Amir. Ya, silakan. Terima kasih Bapak ya. Saya mau lihat ayat 4 ya. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku ya. Nah, jadi sebenarnya, ini mohon maaf dulu ya, dijanjikan tapi hanya punya satu pilihan. Kalau tidak dijanjikan, toh kan tetap harus itu juga. Kenapa hanya satu? Berarti saudara yang cuma satu dan anak perempuannya cuma satu, tanpa dijanjikan pun kalau memang jodoh ya jadi aja kan. Iya kan?
Kenapa cuma satu? Apakah Alkitabiah yang mau kita ambil di sini dijanjikan dan satu-satunya? Kenapa misalnya saudaranya Abraham itu lebih dari satu dan Ribka yang lain ada? Kira-kira seperti apa? Misalnya 2 atau 3. Ini kan cuma satu. Apapun yang terjadi, kamu ke sana pergi ambil cuma satu. Berarti enggak apapun yang terjadi tetap diambil kan? Oke. Nah ini kan cuma satu pilihan. Ya. Satu saudara dan satu pilihan. Memang Alkitab tidak membukakan saudara Abraham berapa banyak. Nah, iya benar. Nah, betul. Makanya saya minta maaf kalau memang harus dijanjikan kenapa tidak ada pilihan gitu. Jadi bisa dilihat siapa sebenarnya yang terpilih. Oke. Kalau dilihat gini kita nggak bisa perspektif tuh langsung asumsikan bahwa Abraham itu nggak punya saudara-saudara lain. Memang bukan berarti Alkitab tidak mencatatkan, bukan berarti nggak ada saudara-saudara Abraham. Itu pertama. Jadi kita nggak bisa berasumsi di sana. Nah, kenapa langsung ketemu? Ya memang kalau dari perspektif kita, Tuhan menyediakan. Memang kita Tuhan menyediakan. Kalau satu pun tiba-tiba mati juga Tuhan nggak bisa loh. Bener kan? Satu pun juga kalau 0 bisa mati kan? Bisa juga, bisa jadi tuh banyak. Jadi banyak asumsi-asumsi. Saya mau berbicara bahwa di dalam yang namanya pernikahan ini memang Tuhan juga memimpin. Saya rasa Tuhan memimpin, Tuhan berdaulat, Tuhan pertemukan di sana saudara. Tetapi ada aspek memilih. Ishak pun memilih akhirnya, ketemu cantik, pemilih, ada pemilih. Jadi di dalam ya kita balikan ke dalam sekarang ya carinya di mana ya, cari di gereja lah ya. Jangan cari di masjid, itu kan nggak mungkin, itu pasti udah nggak mungkin. Cari sanak saudara ya kita sinilah saudara-saudara. Dan di sama-sama pemuda atau pemudi itu saling memilih lah. Ada tanggung jawab manusia juga seperti itu. Dalam perspektif ini cuma memang dituliskan satu Ribka doang. Tapi apakah cuma satu-satunya? Alkitab tidak memastikan demikian satu-satunya seperti itu. Sebenarnya gini, Alkitab tuh nggak perlu menciptakan semua keturunan sih Pak, penuh kalau nggak, betul ya? Kita baca Alkitab sampai habis aja kemarin tuh Pak Jeko nggak habis ya. Apalagi ditambahin keturunan ini, kita mati. Saya pernah lihat di satu Instagram tuh bukunya orang Buddha ya. Itu panjang sampai berlemari-lemari. Wah kita bacanya setengah mati. Kalau kita kan udah kompleks segini ya. Segini aja kita setengah mati bacanya. Apalagi nanti ditambahin keturunan Rahel, Ribka, keturunan keturunan nanti ada. Keturunan Nahor, enggak. Alkitab itu memberikan informasi yang cukup bagi kita untuk apa? Untuk membawa kita kepada beriman kepada Allah. Cukup berarti ya. Jadi nggak semua cerita-cerita tentang sejarah-sejarah itu ada dalam sini. Begitu Pak. Jadi kita baca proses Alkitab. Oke? Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bu Tias. Pak mau tanya, ini kan Ribka itu anaknya Betuel. Betuel itu anaknya Nahor. Sedangkan Nahor itu kan saudaraan sama Abraham ya. Betul. Nah, apakah beda usia antara Ishak sama Ribka itu jauh atau memang karena dulu Abraham itu menunggunya lama jadi mereka setara? Pertanyaan pertama seperti itu, sehingga mereka jadi bisa klop itu tiba-tiba, atau memang karena memang Tuhan menyediakan jadi memang dalam hubungan rumah tangga mereka klop. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapakah Laban itu dari keturunan siapa? Gitu. Oke. Kalau yang pertama itu saya jujur tidak menstudi lebih lanjut berapa umurnya mereka ketika bertemu. Saya nggak menggali lebih lanjut. Memang saya juga tidak tahu apakah ada yang menggali demikian. Ya saya rasa dia cukup umur. Masalah jarak beda umur jauh itu sebenarnya Alkitab nggak mempermasalahkan karena Abraham sama Sarah pun juga beda 10 tahun. Jadi sebenarnya nggak gitu masalah. Lalu pertanyaan kedua, Laban itu siapa? Laban itu kan saudaranya si Ribka ya. Jadi itu ketika Yakub itu kan pergi ke paman Laban. Jadi paman, jadi uncle-nya gitu. Jadi itu Laban kita ketahui kan sifatnya agak negatif di sini ya. Oke. Iya, betul. Nanti hal yang sama pun juga, Yakub pun juga harus cari jodoh di saudara-saudaranya. Nah itu memang boleh diizinkan hal itu terjadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum. Saya mau bertanya tapi tidak ada kaitannya dengan tema hari ini. Dalam pasangan suami istri yang tidak seiman, kan dikatakan kan pasangan yang satu yang Kristen akan menguruskan yang pasangannya.
apakah itu berarti bahwa dia itu pasti akan menjadi orang Kristen? Pasangannya gitu ya. Ya, jadi pasangan yang tidak seiman itu, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kan dikatakan kan di dalam Alkitab kan, pasangan itu akan memuluskan pasangannya yang satu yang tidak beriman. Kalau ini dalam konteks sekarang apa konteks Ya konteks sekarang. sekarang? Nah, kalau saya percaya bahwa syarat utama dalam mencari pasangan ya, berarti ke pemuda-pemudi kita itu adalah kesamaan iman ya, kesamaan iman. Itu udah pasti nggak bisa ditolak. Karena di dalam Korintus berkata, apakah persamaan antara Tuhan dengan Bejuel ya, apa sih, Bileam ya? Nggak mungkin kan? Dan kita dikuduskan dalam ini ya, di hadapan salib, jemaat Allah yang kudus, kalau beda agama itu sulit ya. Terus juga Korintus juga mengatakan, apa persamaan antara terang dengan gelap? Nggak mungkin bersatu, itu tidak mungkin. Nah, lebih lagi analogi berikutnya adalah hidup dan mati. Nggak mungkin bersama. Kalau bayangkan ya, kita hidup sama mayat, maaf ya. Yang mayatnya hidup apa yang hidup mati? Kita hidup bersama-sama kan, menikah kan bersatu kan ya. Bersatu, sekarang kita ngomong spiritual, kematian spiritual. Atau jasmani deh, jasmani. Kalau kita menikah dan tanda kutip orang yang mati, yang mayat ya, seranjang bersama, apapun semuanya bersama-sama, makan bersama, semua bersama. Harusnya secara logika ya, yang hidup malah jadi mati. Bukan yang mati jadi hidup. Nah, prinsip yang sama juga dalam spiritualitas. Saya percaya bahwa ketika pernikahan berbeda agama, yang sebelumnya itu ya, bukan karena kebodohan atau karena ini, sebelumnya itu, maka itu ada hal yang harus ditanggung. Ada hal yang ditanggung. Contohnya adalah tidak boleh menceraikan kalau, walaupun nanti akhir bertobat ya misalnya apa. Ya, seperti itulah. Jadi saya berharap, nah itu kan saya nyontek aja ya aplikasi dari Bu Inawati Tedi waktu dia mengajar tentang itu ya, erbah. Ketika dia mengajarkan itu kan Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita bahwa keturunan perempuan dan keturunan ular akan saling bermusuhan. Jadi keturunan perempuan itu berarti mengacu kepada orang-orang percaya, keturunan ular berarti mengacu kepada keturunan spiritual orang-orang yang tidak percaya. Di zaman air bah itu, sebelum air bah itu, ternyata orang-orang yang keturunan perempuan dan keturunan ular itu menikah, kawin campur. Nah, ketika kawin campur itu muncullah air bah. Bu Inawati tadi membilangkan, itulah yang namanya muncul air bah dalam rumah tangga. Ketika kawin campur antara orang tidak percaya dan tidak percaya, yang percaya dan tidak percaya, hancur. Dan itu dia memberikan aplikasi juga yang menurut saya juga teguran bagi pemuda-pemuda waktu saya masih remaja atau pemuda. Dia bilang begini, menginjil itu susah apa tidak? Kadang-kadang dia bilang susah, tapi mayoritas berkata susah. Menikah susah atau tidak? Menikahnya gampang, melanjutkan, mempertahankan susah ya. Nikahnya 1 hari doang, tapi mempertahankannya itu susah. Betul ya? Saya rasa kita sudah ada pandangan seperti itu. Maka kalau 2 hal yang sulit digabung dalam satu, mungkin nggak terjadi. Sulit. Maka kita tahu diri kita tuh bukan superhero, bukan hebat. Kita harus bersandar sama Tuhan, maka jangan cobai Tuhan. Begitu Bu. Oke? Jadi memang sulit ya mencari, apalagi kalau perempuan kan waiting ya, lebih waiting ya. Saya rasa ya harus menunggu sampai waktunya Tuhan. Yang cowok, saya sedang mendorong sih cowok-cowok berusaha, yang pemuda-pemuda tuh mendorong untuk lebih agresif ya. Memang kurang agresif ya. Nah itu Pak, memang pemuda-pemuda didorong lebih agresif. Tapi anak-anak perempuan kita begitu didatengin ada cowok langsung gak mau. Kalau Ripka kan mau gitu. Gitu. Terus ya Pak ya, tadi saya pas baca itu saya tergelitik juga. Apa karena si Eliezer ini gitu ya, macam-macam bawa perhiasan yang indah-indah, langsung dikasih gelang gitu kan. Ya namanya perempuan kan seneng ya, ibunya aja seneng gitu kan, dikasih oleh-oleh gitu kan. Gitu. Nah yang datang misalnya, yang datang gak bawa oleh-oleh gitu kan. Kalau ngajak keluar ya bayar masing-masing gitu mungkin. Nah ini gimana ya Pak, kita punya anak-anak perempuan tuh ngedidiknya juga gimana ya Pak? Ya, Kan itu, punya tuh, ayo kapok. itu pergumulannya lebih berat lagi Bu, 12 tahun lagi lebih berat saya. Karena kan zaman sekarang sama zaman yang nanti akan datang kan pasti bisa. Ya saya kalau dari perspektif ya kalau cowoknya masih, itu mesti diajarkan lah Bu ya. Memang
pendidikan seksualitas mesti perlu ya. Seminar keluarga kayaknya tuh kurang-kurang sinkron. Mungkin sejak COVID juga mereka lebih banyak virtual ya. Sayang sekali memang ketemu-temu itu. Jadi ketika ketemu pun lebih komunikasi pakai emoticon kayaknya. Stiker, terus ketawa-ketawa sendiri. Memang ya kita berusaha lah meng-counter dalam hal itu, ya etika-etika yang harusnya ada tuh mesti ada mengajarkan. Tapi saya kurang setuju sih Bu kalau Eliezer tuh langsung flexing kasih permata ke si itu. Karena pertama kali itu kayak termehek-mehek lah Bu, pura-pura jelek kali sih itu ya. Kita nggak tahu kan. Baru akhirnya dia setelah dia kasih makan 10 unta, kasih minum 10 unta ya. Terus 10 unta gimana ya? Itu kan encok ya. Saya pernah nyuci bak ya, nyuci apa bukan bak gitu ya. Nyuci apa tuh yang sumber toren itu kan waktu zaman dulu kan dalam tuh, sengaja dalam karena susah, biar airnya banyak gitu kan, zaman dulu begitu. Ya namanya disuruh gimana, itu capek encok banget, encok. Itu kan ngambil nimba 10 unta, berapa banyak ya, berotot kali ya si Ribka ya, kasih unta. Baru akhirnya si itu kasih perhiasan, ketika kaget baru ajak si Betuel sama si Laban. Jadi saya rasa kurang tepat kalau dikatakan mungkin gara-gara si Rahel itu langsung deketin karena dia lihat ini, enggak. Kayak itu hospitality ya, bentuk hospitality. Saya juga bukan berarti simple imitation berarti kalau ada orang di gereja tuh langsung kita ini, enggak juga ya, kita bijak-bijaksana. Karena ada beberapa kasus tuh ada yang pura-pura miskin, ada yang pura-pura minta dibantu. Susah lah ya, berat lah. Sekarang banyak pura bijaksana, ada yang pura-pura seperti itu juga, jadi kita harus jangan sampai terjebak. Seperti itulah ya. Jadi cowok-cowok yang di sini memang kita di pemuda ini kekurangan cowok dan kekurangan ini ya. Saya ngaku jujur juga sih, saya kan sama Melin pun juga bukan dari Reform juga Melin ya. Jadi saya juga bukan sih. Jadi ketemu memang susah, pertemuan antara orang Reform tuh sama-sama pinter susah jadinya. Susah lah ya. Kemarin ada retreat pemuda belum berhasil ya. Katanya mungkin action plan-nya itu mesti bikin itu kali, perjodohan ya, aplikasi dating Reform. mungkin. By the way, saya setuju dengan aplikasi yang cari jodoh pakai itu ya, Tinder. Tapi Tindernya bukan Tinder yang pokoknya ada 2 jenis ya. Tinder, saya ini pribadi ya, ini nggak mewakili sinode atau apa enggak. Saya pribadi, saya setuju ya pakai cara apapun ya, cara buat ini tentu juga bijaksana. Itu dating application, tapi dating application tuh ada 2 jenis, ada yang Tinder yang mungkin liar semuanya, ada juga yang Kristen. Beberapa teman istri saya tuh berhasil. Dan ternyata dapat yang ternyata memang cowok pun sulit, cewek pun juga sulit, tapi sebenarnya mau ketemu di situ mulai. Nah, itu kan awalnya memang kayaknya kok begitu ya. Akhirnya mereka sudah persiapan untuk married sih. Jadi saya nggak bilang kalau gitu nggak boleh pakai tools apa-apa. Enggak lah, tools itu bisa dipakai. Kan kalau pakai tools berarti kita mesti surat menyurat dong. Setengah mati kan. Kan WhatsApp pun juga tools ya buat deketin. Jadi saya percaya itu masih boleh ya. Tentu dengan harus difilter juga ya, karena ada predator gitu juga ya. Predatornya itu kan juga yang lesbian atau yang gay juga ada di situ. Jadi mesti hati-hati. Oke lah ya, ada pertanyaan lagi? Saya nggak tahu kenapa dapat temanya tentang percintaan lagi. Ini Silakan. Pak, kenapa tidak dicatat di Alkitab itu hamba yang Abraham. diyakini oleh Abraham itu? Apa karena dia bukan pembantu di rumah tangga itu, atau apa alasan lain dia di Alkitab itu? Kan padahal dia itulah orang yang diyakini oleh Abraham untuk mengambil Ribka. Terima kasih. Saya jujur Alkitab juga tidak mengetahui. Memang para penafsir mencurigai itu Eliezer, karena pernah ketika Abraham tuh nggak punya ini, dia bilang harta warisan saya berikan kepada seorang yang hambanya yang paling tua, yang itu Eliezer, maka diberikan. Tapi kemungkinan besar ketika Abraham berkata demikian, Eliezer udah mati karena Ishak udah dewasa, udah menuju remaja plus berarti kan udah 20 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun kali, nggak tahu berapa tahun. Berarti kemungkinan besar kalau dia paling tua mungkin sudah meninggal. Nah itu masih penafsiran. Lalu kenapa Alkitab tidak menuliskan namanya? Saya
Nggak tahu ya kenapa ya. Nggak, ini kan cuma spekulasi kalau ini menuju ke Eliezer. Tapi ada penafsiran yang saya bilang tadi itu kemungkinan besar udah mati. Makanya saya stay di dalam apa yang dituliskan Alkitab bahwa memang itu tidak disebutkan. Nah, kita nggak usah praduga, yang kita pelajari bahwa orang itu memang tidak disebutkan, tapi imannya tuh sesuai dengan iman dari Bapak Abraham tuannya itu. Saya percaya ya, maksudnya yang saya seperti ya, iman itu nggak diturunkan dalam blood ya. Blood itu apa sih? Darah ya, darah gitu ya, turun gitu ya. Enggak. Tapi itu diulang-ulang dalam pengajaran, ulang terus. Bosen. Anak sekolah minggu kita ya, ngomongin Yesus bosen. Saya yakin bosen. Tapi itu memang betul buat keselamatan ya, kita ulang terus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa iman itu tidak diturunkan. Dan mau nggak mau kita harus mengajarkan iman yang sejati. Bahkan orang-orang yang bukan blood relationship itu ya bisa bisa percaya kepada Tuhan. Orang-orang sekitar kita yang nggak pernah mungkin nggak pernah ke gereja awalnya, akhirnya pengen penasaran dari sikap kita bawa datang ke gereja. Itu terjadi seperti itulah ya. Kayak kasihan juga orang yang berpikir kalau bapak mamanya itu penatua atau majelis pasti dia selamat. Itu ateis. Kan asuransi palsu ya. Itu kan ngeri ya. Ternyata ketika kita pakai jaminan tapi jaminan itu palsu, ternyata tuh itu yang dipakai iblis sebenarnya. Kamu tuh anak pendeta, pasti aman. Justru anak pendeta tuh paling banyak diserang sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita masih banyak. Memang teksnya panjang, tapi aplikasi apa yang bisa digali hanya beberapa hal yang dijelaskan bahwa Tuhan menyediakan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu Rike. Oh, silakan Bu. Saya cuma mau sharing aja. Memang kalau pernikahan beda keyakinan itu memang sulit karena kakaknya suami saya kan menikah beda agama. Waktu pertama kali berjalan menikah, mereka kelihatan serasi begitu. Tapi sampai sekarang pun tetap serasi, mereka tetap rukun gitu. Cuma di balik itu kakak suami saya itu merasa tertekan dengan istrinya gitu, karena satu keluarga itu mereka berseberangan dengan papanya. Gara-gara ya dari anaknya kecelakaan terus dimasukin ke sekolah agama, akhirnya mereka jadi bergaris keras gitu pokoknya. Pada suatu ketika ada keponakan saya juga yang mau menikah dengan orang yang beda agama. Terus dia tanya sama omnya itu, gimana om kalau saya menikah dengan ini? Omnya itu menjawab gimana? Jangan dilakukan. Pengalaman itu sudah saya alami, berat untuk menjalani hidup yang berbeda agama. Itu kakak suami saya ngomong begitu. Ya sampai sekarang ini dia mau berdoa aja dengan cuma seperti isyarat aja. Mereka dalam hati katanya saya memang beriman kepada Tuhan. Tetapi saya tidak mau keluarga saya hancur. Gitu. Akhirnya dia mengorbankan imannya itu supaya keluarganya enggak hancur gitu aja. Gitu. Makanya menikah dengan berbeda agama itu memang susah. Iya. Tidak bisa dipersatukan. Oke, terima kasih Bu Rika. Silakan Bu. Saya mau tanya, apakah ada perbedaannya kalau kita berdoa untuk iman anak-anak kita, sedangkan predestinasi itu kan ada gitu loh. Iya. Apakah ada bedanya kita mendoakan atau tidak mendoakan gitu? Predestinasi kan tetap terjadi gitu loh maksud saya. Bagaimana? Oke, ya mendoakan sih aspek dari tanggung jawab manusia, apalagi orang tua mendoakan anak supaya bertumbuh itu puji Tuhan. Bahkan saya percaya orang tua yang mungkin berkecukupan berusaha mensekolahkan anak tuh dengan karakter-karakter Kristen ya. Sekolah Kristen mahal, itu bahkan berjuang untuk masukin anaknya ya terutama dari kecil punya iman yang benar. Itu kan aspek tanggung jawab, mendoakan, memimpin, mengarahkan. Nah terus apa hubungan dengan predestinasi? Memang kita tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan.
Dan kalau kita cari tahu siapa yang dipilih Tuhan, pusing. Itu urusan Tuhan, udahlah, dia urusin semua orang, kita urusin satu yang dipercayakan saja. Pusing ngurusin ini, ya kita percaya mendoakan. Saya percaya sih kalau doa seorang ibu, pendeta Dr. Stephen Tong kan, kalau dalam biografi berarti biografi mamanya, itu kan doa dari seorang yang berdoa terus akhirnya anak-anaknya jadi pendeta, mayoritas jadi pendeta. Itu kan diingat terus. Ya, mungkin pas lagi doa atau siapapun berdoa anaknya masih ateis gitu ya. Siapa tahu ketika mamanya orang tua udah meninggal, dia teringat kesaksian hidup dari orang tuanya yang terus mendoakannya, dia kembali kepada Tuhan. Saya rasa itu bagian kita ya, terus mendoakan, terus membawa semua orang yang kita sayangi untuk kembali. Nah, doa seperti itu ya doa yang buat doain anak kita atau lagi dia pergi jadi ateis apa, itu bukan cuma doa sekali ya, 2 kali enggak, tapi bisa bertahun-tahun ya, bahkan sampai meninggal pun doa tetap ada. Kan kemarin kita nonton Common Room ya, apa sih, Escape Room ya, yang tempat doa, War Room ya, itu berdoa terus. Nah kalau zaman sekarang kan lebih banyak kalau sekali doa langsung instan, itu enggak begitu. Doa langsung instan tuh nggak seperti itu. Nanti minggu depan akan dibawakan bagaimana Ribka juga mandul. Ribka doa dan doanya lama. Akhirnya Tuhan berikan. Jadi doanya tuh panjang. Walaupun ayatnya sedikit ya. Ayatnya sedikit setelah Ribka tuh tidak ada pergumulan. Bahkan juga si Rahel juga pernah berdoa bahwa dia mandul. Akhirnya Tuhan jawab. Panjang perjalanan. Jadi doanya itu bukan doa cuma sebentar, doanya tapi lama. Mungkin itu aja kali ya mengenai predestinasi. Apa mungkin ada pertanyaan lagi? Maksudnya saya mau tanya, apakah seorang ibu itu berdoa untuk anaknya itu juga gerakan Roh Kudus? Ya, betul. Ketika orang boleh berdoa ya, apalagi doa dengan benar itu ya puji Tuhan. Tuhan berarti menggerakkan. Bahkan ketika ada orang yang bilang aku malas berdoa, jangan-jangan itu kesempatan paling pertama kali kita mesti berdoa. Ketika kita bilang, saya malas doa nih. Ya itu mungkin Tuhan lagi ingatkan untuk berdoa. Kalau kita nggak pernah ingat berdoa, nggak akan pernah kepikir berdoa kan. Ketika kita pikir ada berdoa walaupun malas, mungkin tuh Roh Kudus sedang bekerja. Nah biasanya tuh ya kita mesti melembutkan hati untuk berdoa lah. Seperti itu Bu. Betul. Kan sesuai dengan Ulangan pasal 6 ya. Ajarlah mereka, didiklah mereka, bahkan tuh diulangan sampai 4 kali. Ketika kamu bangun, berdiri atau 4 kali artinya tuh keseluruhan hidup. Jadi pagi, siang, malam, bangun lagi, muter-muter, berarti didiklah berulang-ulang. Jadi bukan berarti tuh belajar tentang, misalnya contoh yang sering dipakai dalam sekolah minggu, misalnya Yesus bangkit. Itu kan diulang lagi sampai bosan. Kenapa? Memang repetition. Biar dia ingat begitu. Seperti itu. Karena kita kan manusia itu paling susah itu adalah lupa, sering lupa kita. Lupa terus. Maka kita perlu diingatkan terus. Maka banyak sekali ya di dalam liturgi ibadah itu kan ada pengakuan Imam Rasuli. Itu sebenarnya membangunkan memori, ingat. Terus juga ada doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami kan ketika dibacakan kan jadi kita ingat firman Tuhan. Seperti itu, repetition. Ingat. Oke. Mari kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa Kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan di dalam PA, wanita dan juga lansia. Kami berdoa mengucap syukur karena ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, karena kami semakin mengenal bagaimana penyertaan daripada Engkau saja kepada kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, karena Tuhan juga lebih pimpin kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Menyadari bahwa kami hidup ada dalam dunia yang berdosa. Kiranya Tuhan memampukan kami dan kiranya berkat daripada Allah Tritunggal itu menguatkan kami. Tuhan pimpin, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.